Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Kali ini akan membahas seputar apa yang harus disiapkan oleh guru PAI maupun guru madrasah untuk menghadapi PPG dengan segala kemungkinannya. Kenapa saya katakan dengan segala kemungkinannya? Karena memang PPKM itu sudah dicabut, yang isunya di tahap PPG tahap 2 tahun 2023 itu direncanakan oleh panitia bahwa PPG tahun 2023 ini akan dilaksanakan secara luring atau tatap muka karena pandemi atau COVID itu dianggap sudah tidak ada lagi, walaupun dengan catatan dengan prokes, memakai masker dan seterusnya. Nah, terus jika misalnya kembali daring, karena memang sekarang teknologi terus ditingkatkan agar guru terus dimahirkan dengan teknologi-teknologi, karena sekarang memang pembelajaran itu diusahakan dengan semaksimal mungkin bagaimana pembelajaran itu juga yang menyenangkan. Oke, mungkin satu-satu akan saya bahas. Versi daring, apa saja yang harus disiapkan jika nanti Bapak Ibu PPG, tentunya dengan metode daring. Yang pertama, tahapan PPG itu adalah pendalaman materi. Pendalaman materi ini 1 bulan. Ini 1 bulan. Jadi pendalaman materi itu 1 bulan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa bertanya mungkin jika ada yang PPG di tahun 2022. Untuk pendalaman materi itu 1 bulan. Nah, hanya saja memang ada perbedaan tahun 2021 maupun tahun 2022. Ini saya sampaikan tahapannya saja dulu. Yang pertama pendalaman materi 1 bulan, yang berikutnya adalah lokakarya kurang lebih juga sebenarnya 1 bulan ini Bapak Ibu. Ini 1 bulan karena dilanjutkan dengan tahapan review atau memperbaiki tugas-tugas lokakarya. Nah, setelah review itu barulah ada namanya peer teaching. Itu latihan mengajar. Nah, setelah peer teaching itu ada ujian komprehensif. Ujian kompre biasanya disebut komprehensif. Setelah ujian komprehensif, maka lanjut lagi ke ini sebelum ke ini di tahapan lokakarya ini ada 2 modul. Yang pertama modul perangkat dan media pembelajaran. Yang kedua modul PTK. Nah, setelah modul di lokakarya ini ada 1 modul lagi, yaitu modul PTK. Nah, ini PTK. Setelah itu barulah direview. Nah, ini 1 paket nih. Lokakarya, terus di sini ada 2 modul, perangkat dan media pembelajaran dan PTK. Terus lagi review, peer teaching, ujian komprehensif. Setelah ujian komprehensif barulah masuk PPL. Nah, ini saya tidak tahu PPL yang PPG tahun 2022 berapa tahap. Saya tanya teman itu, katanya hanya 2.
Ini 2 kali, PPL-nya 2. Ini 2 kali. Nah, itu membuat video, direkam. Video kita mengajar itu direkam full. Nah, bahkan di saat saya itu diminta 2 untuk tugasnya itu. Pertama video full, satunya lagi video yang sudah diedit. Misalnya dari yang 1 jam menjadi 15 menit atau 30 menit. Nah, juga itu nanti akan sebagai di UKIN nanti akan ada. Nah, setelah selesai PPL, maka masuklah ke UKM PPG. Nah, UKM PPG itu uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Nah, di sini ada 2. Yang pertama UKIN, uji kinerja. Nah, ini portofolio. Ini portofolio. Yang kedua itu adalah UP. Nah, itu uji pengetahuan. Nah, yang sering disebut dengan UP. Uji pengetahuan atau ujian pengetahuan. Nah, jadi setelah itu selesai. Nah, walaupun ada tahapan sebelum UKM ini ada tryout resmi di LMS. Nah, terus juga sebelum tryout itu ada lagi namanya induksi. Nah, itu tahapan semua untuk membahas soal menuju ujian pengetahuan, karena penentunya itu adalah ujian pengetahuan. Walaupun nilai di uji kinerja atau portofolio itu juga menjadi salah satu penambah untuk penggabungan. Nah, ini kurang lebih tahapannya Bapak Ibu untuk yang PPG versi daring. Nah, ini versi daring. Nah, jadi memang versi daring ini banyak yang diharapkan oleh guru, karena setidaknya tidak meninggalkan keluarga, irit biaya, ya setidaknya 2 itu. Namun memang tugasnya agak berat Bapak Ibu. Terus ya di segi kota, waktu. Karena ketika kita PPG daring, itu rata-rata saya yakin seluruh Indonesia itu 95% kepala sekolah masih lagi memberikan beban kerja mengajar kepada kita. Nah, walaupun sebenarnya di izin pimpinan itu sudah sangat jelas sebenarnya format yang diberikan dari Kanwil maupun dari LPTK agar guru yang PPG itu dibebas tugaskan dari beban mengajarnya. Namun karena rata-rata guru agama itu sebagai ujung tombak kegiatan, jadi sulit untuk mendapatkan izin. Kurang lebih seperti itu. Tapi ada yang dapat, tapi tidak banyak. Nah, ini versi daring, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Insyaallah di lain waktu akan saya bahas versi luring. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu selalu memantau video-video terbaru saya. Demikian, Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.